Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 118. Nyonya Olsen menoleh padanya. Apa? Isla, yang mengikuti di belakang mereka, langsung menegang dan mengepalkan tinjunya saat mendengar ini. Dia melangkah maju, ingin menyela pembicaraan mereka. Bu, Keira, masalahmu bisa menunggu. Nyonya Olsen memotongnya dan kemudian menoleh ke Keira. Apa yang baru saja kamu katakan? Keira menanggapinya dengan serius. Nyonya Olsen, saya tidak ingin menyembunyikannya dari Anda. Anda bisa mengusir Poppy dari rumah. Saya bukan Putri Taylor. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Nyonya Olsen tiba-tiba lemah dan pingsan. Nyonya Olsen. Keira terkejut. Nyonya Olsen hanya lelah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istirahat yang baik sudah cukup, kata dokter keluarga Nyonya Horton setelah memeriksa Nyonya Olsen. Keira langsung menghela napas lega. Nyonya Horton tua menepuk lengannya. Kau terlalu gugup. Bukankah ibumu sudah berusia 40-an sekarang? Dia masih muda. Tidak akan ada masalah. Setelah selesai, dia mengerutkan kening. Tapi ibumu terlalu kurus dan terlalu lemah, dia perlu makan lebih banyak daging. Keira tersenyum pahit dan hendak menjelaskan ketika suara melengking terdengar dari samping. Nenek buyut, itu ibuku. Bukan ibu Keira. Nyonya Horton tua meliriknya. Dia ibu dari menantu perempuanku. Dasar wanita jahat. Isla, menggigit bibirnya karena marah, melotot tajam ke arah Keira. Itukah yang kau katakan kepada orang lain? Keira, kau benar-benar tidak punya malu. Keira tidak mau repot-repot berdebat dengannya dan bahkan mengira bahwa Isla benar-benar berdarah dingin. Isla tidak peduli dengan kesehatan Nyonya Olsen tetapi mempermasalahkan gelar di sini. Keira menoleh ke dokter keluarga. Kapan Nyonya Olsen bisa bangun? Dokter berkata, sekitar 2 jam lagi. Keira mengangguk dan menatap Nyonya Horton tua. Nenek, bisakah nenek mengizinkan Nyonya Olsen tinggal di sini? Tentu saja, tidak masalah. Ibu dari menantu perempuanku adalah keluarga. Dia bisa tinggal di sini. Nyonya Horton tua sangat ceria. Namun, begitu dia berbicara, suara Isla terdengar. Jangan repot-repot. Aku sudah memberitahu ayahku, dan dia sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Kami tidak akan mengganggumu lagi, nenek buyut. Keira mengerutkan kening. Ada berbagai peralatan medis di sini, dan dokter keluarga sangat baik. Setidaknya biarkan Nyonya Olsen menemaninya sampai dia bangun. Namun Isla bersikeras. Keira, dia ibuku. Kalau aku bilang tidak perlu, ya tidak perlu. Keira mengatupkan rahangnya dan menatap Nyonya Olsen. Saat itu musim dingin, dan meskipun musim dingin di Oceanion tidak sedingin di utara, angin bertiup kencang di luar. Ada jarak yang cukup jauh dari sini ke tempat parkir. Keira menarik napas dalam-dalam, ingin membujuknya lagi. Tetapi langkah kaki tergesa-gesa datang dari pintu, dan Taylor melangkah masuk. Bagaimana kabar Shirley? Dia merasa cemas dan bergegas maju begitu melihat Nyonya Olsen, memastikan dia tidak dalam bahaya sebelum akhirnya dia merasa tenang. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak beres dan menoleh ke Nyonya Horton tua. Nyonya Horton, terima kasih sudah merawat Shirley. Nyonya Horton tua mengerutkan bibirnya dan mendengus, cucu menantu, ayahmu yang jahat ada di sini. Taylor merasa malu sesaat, mengetahui bahwa Nyonya Horton tua masih menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya di toko pakaian itu. Dia tidak berani berkata lebih banyak tetapi hanya bertanya, Nyonya Horton, tempat parkirnya agak jauh dari sini. Bolehkah saya membawa mobilnya? Nyonya Horton tua menyukai kedamaian dan ketenangan, dan dia biasanya tidak sering keluar rumah. Oleh karena itu, tidak ada tempat parkir di depan halaman kecilnya karena dia tidak ingin mobil lewat di tengah malam, mengganggunya. Meskipun Nyonya Horton tua enggan berbicara dengannya, masalah ini menjadi perhatian Nyonya Olsen, jadi dia mengangguk, baiklah. Taylor menghela napas lega. Setelah menelepon sopir untuk membawa mobil, ia lalu melepas mantelnya, membungkus Nyonya Olsen dengan mantel itu, dan membungkuk untuk menggendongnya. Pandangannya pada Nyonya Olsen dipenuhi dengan perhatian yang amat sangat, dan cara dia memeluknya menyerupai seseorang yang sedang menggendong harta karun langka, suatu sikap yang tidak bisa dibuat-buat. Keira selalu mempercayainya sepenuhnya dalam aspek itu. Kasih sayang dan perlindungan yang ditunjukkan Taylor terhadap Nyonya Olsen sudah tampak jelas bagi Keira sejak dia kecil. Itu tidak mungkin palsu. Lagi pula,
Tidak ada yang bisa berpura-pura selama bertahun-tahun. Dia berperilaku sempurna dalam segala hal. Selama bertahun-tahun, hanya Nyonya Olsen yang ada di mata Taylor. Dulu, dia bahkan menolak menerima Poppy, dan selama bertahun-tahun, meskipun Poppy dan Keira tinggal bersama keluarga Olsen, Taylor bahkan tidak pernah melirik mereka. Bahkan cinta kebapaan Taylor untuk Isla adalah karena cintanya pada Nyonya Olsen. Sekarang setelah dia mempertimbangkan dengan saksama, Keira merasa tidak pantas untuk menghalangi lebih jauh, jadi dia mengikuti mereka keluar pintu. Tepat saat mereka mencapai pintu masuk, Melissa berjalan mendekat. Sikapnya, yang dulu angkuh saat pertama kali bertemu Nyonya Olsen, sekarang agak gugup. Ya ampun, apa yang terjadi pada Nyonya Olsen? Isla langsung berkata, bukan apa-apa. Namun, Taylor bahkan tidak berhenti. Di sini terlalu dingin. Aku harus membawa Shirley ke mobil dulu. Perilakunya yang tidak sopan membuat Melissa berhenti di tengah jalan. Isla segera menjelaskan, ayah terlalu khawatir dengan ibu. Melissa mengerutkan bibirnya dengan canggung, lalu segera menggenggam tangannya. Isla, anakku, dengan latar belakang ibumu, mengapa kau tidak menyebutkannya lebih awal? Ngomong-ngomong, besok pagi, aku akan meminta Jake menjemputmu, dan kalian berdua harus pergi mengambil surat nikah. Setelah itu, dia tersenyum paksa. Saat ini internet tidak bersahabat denganmu, dan kau tahu, keluarga Horton sangat peduli dengan harga diri. Kita mungkin tidak bisa menggelar upacara pernikahan yang megah, tetapi kita akan punya kesempatan untuk menebusnya nanti. Isla tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu cepat dan sangat gembira. Bagus, aku akan menunggu Jake menjemputku. Dia ingin bicara lebih banyak, tetapi mobil keluarga Olsen membunyikan klakson, dan Taylor mengerutkan kening padanya. Isla, kamu ikut atau tidak? Mobilnya sempit, dan ibumu tidak nyaman berbaring. Isla langsung berkata, segera hadir. Keira berdiri di dekat mobil, dengan cemas menatap Nyonya Olsen melalui jendela. Saat Isla hendak masuk ke mobil, dia tiba-tiba menoleh ke arah Keira dengan tatapan tajam. Keira, ibuku paling membenci orang yang mencampuri pernikahan orang lain. Jika kamu ingin dia tidak terlalu mengkhawatirkanmu, sebaiknya kamu tinggalkan keluarga Horton dan tinggal bersama suamimu. Keira tidak tahu harus berkata apa. Mobil keluarga Olsen segera meninggalkan kediaman Horton, dan Melissa kemudian berjalan memasuki villa Nyonya Horton tua sambil tersenyum. Nenek, Isla sedang mengandung anak Jake, jadi pernikahan akan berjalan sesuai rencana. Untuk menghindari rasa malu bagi mereka, saya memutuskan untuk meminta mereka mendapatkan surat nikah besok. Nenek tidak keberatan, kan? Ketika Keira mendengar ini, dia ragu sejenak. Dia ragu apakah akan menghentikan pernikahan ini atau menutup mata. Anak Isla adalah anak Connor, secara logika, dia seharusnya mengungkapkan kebenarannya. Tetapi jika keluarga Horton tidak menyetujui pernikahan itu, Nyonya Olsen harus datang mengemis lagi. Dia tidak tahan memikirkan hal itu. Saat dia ragu-ragu, Nyonya Horton yang tua berkata, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak peduli dengan pernikahan Jake. Dia boleh bergabung dengan keluarga, tapi aku tidak akan memberinya bagian apapun. Itu tidak akan terjadi. Mendengar ini, Melissa mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak, namun akhirnya berkata, tidak apa-apa. Setelah itu, dia berkata dengan penuh kemenangan, Nenek, apakah kamu tahu tentang latar belakang ibu mertua Jake? Keira menatapnya, juga penasaran. Sejak kecil, Keira merasa bahwa Nyonya Olsen berbeda dari yang lain. Ia memiliki keanggunan yang unik dalam setiap gerakannya. Dia benar-benar ingin tahu dari keluarga mana Nyonya Olsen berasal. Bab 119. Keira hanya tahu bahwa keluarga Nyonya Olsen berasal dari Clans, tetapi selama bertahun-tahun di Oceanion, dia tidak pernah melakukan kontak dengan mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari keluarga pihak ibunya di Clans yang pernah mengunjunginya. Namun terakhir kali Nyonya Olsen muncul, dia diperlakukan dengan sangat sopan oleh keluarga Allen. Kali ini dia tidak tahu apa yang dikatakan Nyonya Olsen kepada Melissa sehingga membuat Melissa mengubah sikapnya secara drastis. Keira benar-benar ingin tahu keluarga macam apa yang bisa membesarkan seseorang seperti Nyonya Olsen. Nyonya Horton tua menggeleng. Saya tidak tahu. Apa latar belakang mertua kita? Melissa tertawa. Dia tidak menyebutkan latar belakangnya. Namun, dia menyebutkan bahwa dia mengenal beberapa keluarga terpandang di Clans dan bahwa dia bisa memperkenalkan beberapa koneksi untuk Jake,
yang bisa bermanfaat karena keluarga Horton, karena keadaan Louis tidak memiliki banyak kontak di sana. Jika Jake bisa menembus pasar di Clans, dia pasti akan membawa keluarga Horton ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Benar begitu, Nek. Baru saat itulah Keira mengerti mengapa Melissa ingin Isla menikah dengan anggota keluarga, meski itu berarti tidak mendapat bagian apapun. Kebanyakan keluarga di Clans berkuasa dan berpengaruh. Awalnya, keluarga Horton berusaha menjalin aliansi dengan mereka, yang berujung pada perjodohan orang tua Louis. Sayangnya, pernikahan ini tidak hanya gagal membuka pasar, tetapi juga mengubah keluarga Horton menjadi duri dalam daging bagi mereka yang ada di Clans. Jika Jake dapat menapaki jalan ini, kedudukannya di Horton Group niscaya akan naik seiring arus. Jika dia bisa membawa manfaat yang cukup bagi keluarga Horton, bahkan jika dia dirugikan dalam hal saham, dia masih bisa menggantikan Louis sebagai CEO berikutnya. Bagaimanapun, penerimaan Melissa terhadap Isla adalah karena minatnya. Dan pertukaran yang baru saja terjadi antara Melissa dan Nyonya Horton tua adalah sebuah pertukaran. Nyonya Horton tua tidak akan menghentikan Isla untuk bergabung dengan keluarga, dan Melissa tidak akan lagi bersikeras memperoleh 5% saham. Melihat bahwa dia ingin pergi, Nyonya Horton yang sudah tua tetap tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan meyakinkan. Pada akhirnya, kepentingan yang saling terkait tidak dapat diandalkan. Kamu tetap perlu bertanya kepada Jake tentang pengaturan pernikahan ini. Melissa mengira Nyonya Horton yang sudah tua itu berusaha mencegah munculnya cabang keluarga pertama dan menyipitkan matanya. Nenek, Louis memang menemukan seseorang yang tulus, tetapi bagaimana hasilnya? Bukankah pasangan itu hidup terpisah, dan sekarang mereka bahkan tidak memiliki anak? Jika kamu punya waktu luang, kamu harus lebih memperhatikan masalah pribadinya, terutama karena kamu menjadikan wanita seperti itu di rumah sebagai simpanan, jangan sampai ada skandal lagi. Setelah melirik Keira, dia mencibir dan bergegas pergi. Nyonya Horton tua tidak mengerti maksudnya. Bagaimana mereka bisa hidup terpisah? Cucu perempuanku, bukankah kau dan bocah nakal itu tinggal serumah? Aneh sekali cara bicara orang itu. Keira menenangkannya, Nenek, dia bicara omong kosong. Jangan dimasukkan ke hati. Namun, Nyonya Horton tua mendesah lagi. Meskipun begitu, dia ada benarnya. Kamu dan bocah nakal itu sudah menikah selama 2 tahun. Mengapa tidak ada yang terjadi? Cucu perempuanku, apakah bocah nakal itu tidak sanggup melakukan tugasnya? Keira terkejut. Bagaimana dia tahu kalau Louis mampu melaksanakan tugasnya? Dia segera bertanya, Nenek, apa menu makan malam nanti? Baiklah, apa yang seharusnya kita miliki? Karena mengira telah berhasil mengalihkan topik pembicaraan, Keira tidak menyangka kata-kata Nyonya Horton selanjutnya adalah, apa yang harus kita makan untuk meningkatkan vitalitas? Tiram. Keira tidak tahu harus berkata apa. Jadi, ketika Louis pulang untuk makan malam-malam itu, ia disambut dengan menu yang meliputi, tiram goreng, tiram panggang, udang, steak, serta 10 hidangan lainnya. Awalnya Louis tidak menyadari ada yang salah. Ia mencuci tangannya, berganti pakaian santai, dan duduk di meja makan. Nyonya Horton yang sudah tua mulai menaruh makanan di piringnya. Nak, makanlah. Makanan di piring Louis perlahan menumpuk menjadi gunung kecil di depan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Nenek, hentikan. Aku tidak bisa menghabiskan semua ini. Bagaimana mungkin kamu tidak menghabiskannya? Nyonya Horton yang sudah tua menatapnya dari atas ke bawah dengan serius. Kamu terlalu kurus, tidak heran kamu tidak berkinerja baik, kamu perlu makan lebih banyak. Louis bingung, tidak berkinerja baik dalam hal apa. Tepat saat Nyonya Horton hendak berbicara, Keira yang ketakutan langsung berteriak, makan. Maksud nenek, kamu tidak pandai makan. Louis, yang benar-benar bingung, menoleh ke Nyonya Horton tua. Nyonya Horton tua melanjutkan, baiklah, makan lebih banyak. Keira menghela napas lega, lalu mendengar wanita tua itu berkata, jika kamu tidak makan lebih banyak, bagaimana kamu akan memberiku seorang cicit? Keira terdiam. Pandangan Louis menyapu piring-piring di atas meja dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Wajahnya langsung memerah, dan dia terbatuk sekali sebelum menundukkan kepalanya untuk mulai makan. Setelah makan malam, pasangan itu bersiap untuk mengobrol sebentar dengan Nyonya Horton tua. Namun, Nyonya tua Horton menunjuk ke arah kamar Louis dan berkata, kalian pengantin baru, jangan menemaniku. Cepat buat bayi.
Keira tak dapat menahannya lagi dan dengan senyum masam, dia berkata, "Nenek, Tuan Horton dan aku." Aduh, dadaku sakit sekali. Nyonya Horton tua tiba-tiba mengerutkan kening dan memegang dadanya, lalu menatapnya, "Apa yang akan kau katakan, menantu perempuan?" Keira teringat saat dia dan Louis berbicara tentang perceraian, dan wanita tua itu pingsan dan dilarikan ke perawatan darurat. Dia langsung mengubah nada bicaranya. "Tidak apa-apa." Dia melotot ke arah Louis tetapi melihat dia tampak tersenyum dan, yang mengejutkan, dia tidak menolak. Nyonya Horton tua kemudian memegang tangan Fiona. "Aku akan berbaring di sini sebentar, kamu. Dua orang juga harus tidur lebih awal. Ayo, ayo." Keira berjalan dengan canggung ke pintu kamar Louis di bawah tatapan waspada Nyonya Horton tua. Keduanya menoleh ke belakang secara bersamaan dan melihat Nyonya Horton tua menatap mereka dengan saksama, tangannya terkepal. "Kau bisa melakukannya. Kau bisa melakukannya." Lalu dia kembali menutupi dadanya. "Oh, aku merasa tidak nyaman." Keira ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pergelangan tangannya tiba-tiba dipegang oleh Louis, dan dia berkata pelan dengan mata tertunduk, "Nona Olsen, nenek tidak mungkin gelisah." Keira mengikutinya masuk tanpa daya. Begitu pintu kamar tertutup, wanita tua itu bangkit dari sofa bersama Fiona dan mendekati pintu. Dia mendengarkan dengan saksama suara-suara dari dalam. "Fiona, menurutmu apakah aku bisa punya cicit malam ini?" Dengan sedikit usaha, tentu saja. Melihat semua ini melalui lubang intip, Keira terdiam. Keira berdeham. "Kurasa kehamilan Isla pasti membuat nenek senang." Louis mengangkat sebelah alisnya, sambil terus menatap ke arahnya. Dia berjalan mendekat dan duduk di sofa. Mereka tidak tahu apakah itu karena hidangan yang mereka makan sebelumnya, tetapi ruangan itu terasa agak hangat. Kamar tidur yang biasanya luas kini entah bagaimana tampak agak sempit. Louis melonggarkan dasinya, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Kudengar Nyonya Olsen datang hari ini dan mengamankan pernikahannya." "Iya." Keira menjelaskan situasi hari itu secara singkat, lalu bertanya, "Haruskah aku mengungkapkan bahwa anak Isla bukanlah anak Jake?" "Jangan khawatir soal itu." Suara Louis agak serak. "Apakah menurutmu garis keturunan keluarga Horton akan semudah itu membingungkan?" Keira tercengang. Louis melanjutkan, "Apa yang saudara iparku cari adalah koneksi Nyonya Olsen." Menyebutkan hal ini, dia berbicara dengan acuh tak acuh. "Ngomong-ngomong, aku menyelidiki Nyonya latar belakang Olsen saat ini. Apakah Anda tertarik untuk mengetahuinya?" Tentu saja dia tertarik. Keira berjalan mendekat dan duduk di hadapannya, hanya untuk merasakan tatapannya seperti api yang seolah akan melahapnya sepenuhnya. Ia juga merasakan panas menjalar ke pipinya. Dia segera berkata, "Apa yang kamu temukan?" Saat dia selesai, dia tidak mendengar jawaban Louis. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat laki-laki itu mengepalkan tangannya erat-erat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat halus. Keira terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Saat berikutnya, pinggangnya dicengkeram oleh sebuah tangan besar, dan semuanya tampak berputar. Saat dia sadar kembali, dia sudah terjepit di bawahnya. Napasnya terasa panas, dan api merah tampak berkelap-kelip di matanya. Keira mencoba mendorongnya, tetapi dia merasa tidak punya kekuatan sama sekali. Itu tadi, pupil matanya langsung mengecil. Mereka tidak waras. Apakah Nyonya Horton tua itu sedang mempermainkannya? Saat kepanikan merasuki hatinya, dia mencoba mendorong Louis menjauh, tetapi dia tampaknya sudah tidak bisa mengendalikan diri, dan dengan gerakan yang kuat, dia menundukkan kepalanya dan menelan semua kata-katanya. Bab 120. Cuacanya sangat panas. Tubuhnya sangat dingin. Terutama napas di mulutnya yang bagaikan genangan air jernih, membuat Keira ingin bisa membenamkan dirinya di dalamnya. Setelah menghabiskan waktu bersama Louis, dia mulai saling menyayangi. Tampaknya tidak ada masalah untuk sekadar mengikuti arus. Pikiran itu hampir membuat Keira menyerah untuk melawan. Tidak, Keira tiba-tiba tersadar. Dia dan Louis hanya saling menyukai, tetapi mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas, dia tidak bisa begitu saja. Sambil memikirkan itu, dia tiba-tiba menggigit bibir Louis. Rasa manis metalik langsung memenuhi mulut mereka berdua. Louis, yang kesakitan, melepaskannya, dan tatapan mabuknya tiba-tiba menjadi jelas. Keduanya saling berpandangan sejenak sebelum dia tiba-tiba berdiri. Keira juga mundur, memperlebar jarak di antara mereka. Louis mengusap pelipisnya dan sambil menunduk melihat keadaan dirinya yang acak-acakan dan malu,
dia berkata, aku mau mandi air dingin. Meninggalkan kata-kata itu, dia bergegas ke kamar mandi. Keira juga merasakan pipinya memanas. Dia menepuk wajahnya dan mengeluarkan sebotol obat dari sakunya. Setelah menelan pil, rasa tidak nyaman di tubuhnya berangsur-angsur mereda. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dirinya di cermin. Pipinya memerah, dan matanya berair. Dia terlalu malu untuk melihat dirinya sendiri. Dia segera mengalihkan pandangannya. Sekitar 10 menit kemudian, Louis keluar dari kamar mandi, membawa aura dingin bersamanya. Dia mengenakan jubah mandi, dan sosoknya yang tinggi dan fitur wajahnya yang khas. Sangat mengesankan. Telinganya masih agak merah, tetapi matanya telah kembali jernih seperti biasa. Maaf. Dia menjaga jarak dari Keira. Aku tadi sudah keterlaluan. Tidak apa-apa. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati, kata Keira tanpa sadar, lalu merasa bahwa kata-katanya mungkin akan disalahartikan, tetapi rasanya tidak pantas untuk mengatakan hal lain saat itu. Suasana canggung kembali menyebar ke seluruh ruangan. Panas yang ia redakan dengan obat-obatan mulai menunjukkan tanda-tanda kambuh. Keira berdeham untuk mengganti topik pembicaraan. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mengetahui latar belakang Nyonya Olsen. Ya, sebagian, jawab Louis dengan sungguh-sungguh. Clans adalah area yang sensitif bagiku, agak merepotkan bagi orang-orangku untuk mengumpulkan informasi. Kami baru tahu bahwa Nyonya Olsen berasal dari keluarga South di Clans. Itu adalah keluarga yang tampaknya agak misterius. Aku akan meminta orang-orangku menyelidikinya lebih lanjut. Oke, Keira mengangguk. Pada akhirnya, setelah Nyonya Horton tua kembali ke kamarnya, Keira diam-diam kembali ke kamarnya sendiri. Dia berbaring di tempat tidurnya dan menutup matanya. 10 menit kemudian, Keira tiba-tiba membuka matanya dan menyentuh bibirnya, bayangan ciuman itu membanjiri pikirannya, dia tidak bisa tidur. Di kamar tidur yang hanya dipisahkan oleh dinding, Louis juga gelisah dan tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan wajah Keira yang lembut dan matanya yang penuh cinta. Lalu ada hidungnya yang mancung dan imut, dan lebih jauh lagi, bibirnya yang merah ceri itu tampak menunggu seseorang untuk menciumnya. Gelombang panas lain menimpanya. Louis dengan kasar menyibakkan selimutnya, sambil terengah-engah. Bukankah sudah dikatakan bahwa efek obatnya akan hilang secara otomatis setelah 1 atau 2 jam? Mengapa dia masih merasa gelisah? Keesokan paginya, Louis bangun dan berolahraga sebentar di kamarnya. Ketika dia keluar untuk sarapan, Keira tidak terlihat dimanapun, dan dia merasakan sedikit rasa lega. Saat sarapan, Nyonya Horton tua bertanya, di mana cucu menantuku? Louis terdiam sejenak sebelum menjawab, dia lelah tadi malam. Biarkan dia tidur. Mata Nyonya tua Horton langsung berbinar. Ketika Keira terbangun, dia merasa sikap Nyonya Horton yang tua itu tidak tepat. Cucu perempuan, apakah punggungmu sakit? Kemarilah, duduklah di sofa. Cucu perempuan, apakah kakimu sakit? Apakah kamu butuh seseorang untuk memijatmu agar rileks? Cucu menantu, apakah kamu lelah? Kalau begitu, kamu bisa kembali tidur. Keira mengerutkan bibirnya, memotong pembicaraan Nyonya Horton tua. Di mana Tuan Horton? Dia pergi bekerja, Nyonya Horton tua mengeluh. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak pergi. Kamu pasti akan kesal karena dia kabur setelah berhubungan pertamamu. Keira bingung. Tentang apa semua ini? Dia menganggapnya tidak masuk akal dan hendak mengatakan sesuatu kepada Nyonya Horton tua ketika terdengar suara di pintu. Fiona, si kepala pelayan, masuk ke dalam. Nyonya Horton, mereka bilang ada sesuatu yang terjadi di halaman depan. Hari ini, Tuan Muda Jake dan Nona Isla telah mendaftarkan pernikahan mereka. Karena Isla mengandung anak dari keluarga Horton, dia tidak bisa tinggal di luar. Jadi, mulai hari ini, dia akan pindah ke sini. Mendengar hal ini, Nyonya Horton yang tua menjawab dengan tenang, dimengerti. Fiona tertawa dan melanjutkan. Ada satu hal lagi. Nyonya Melissa berkata bahwa dia ingin beristirahat sejenak, jadi selama periode ini, semua urusan rumah tangga akan diatur oleh Nona Isla. Dia juga memintaku untuk memberitahu Anda bahwa jika ada sesuatu di pihak Anda atau pihak Nona Olsen, Anda dapat berbicara dengan Nona Isla. Mendengar ini, Keira mengangkat alisnya. Melissa benar-benar melepaskan kekuasaan untuk mengelola rumah tangga dengan begitu mudahnya. Isla punya beberapa trik tersembunyi. Namun Nyonya Horton tua mencibir. Masalah-masalah di pihakku sudah kau atur, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Fiona hanya tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Keira lalu berdiri. Nenek, aku akan pergi melihatnya. Nyonya Horton yang tua tahu dia ingin menanyakan tentang kesehatan Nyonya Olsen, jadi dia tidak menghentikannya. Keira meninggalkan rumah, berniat menuju ke halaman depan ketika ia melihat sosok yang tidak jauh darinya. Begitu melihat Keira, orang itu langsung berjalan ke arahnya. Itu Jake. Sekarang, setiap kali Keira melihatnya, dia merasa agak bingung. Teman sekelas yang penuh semangat dari masa kuliah mereka telah menjadi sama sekali tidak dapat dikenali. Saat dia sedang merenungkan hal ini, Jake menghampirinya, kemarahan tampak jelas di wajahnya. Keira, aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar menempel pada pamanku seperti ini. Keira mengerutkan kening, tidak ingin terlibat dengannya. Saat ia mencoba berjalan melewatinya, suara Jake yang putus asa terdengar. Apakah menurutmu dengan merendahkan dirimu sendiri kau bisa membalas dendam padaku? Keira menghentikan langkahnya. Dia menatap Jake seolah-olah dia gila. Jake, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah berencana untuk terlibat dengan Tuan Horton hanya untuk membalas dendam padamu. Kau masih tidak mau mengakuinya. Mata Jake memerah karena marah saat dia mengepalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto padanya. Ini diambil tadi malam. Bagaimana kamu menjelaskannya? Keira melihatnya, hanya untuk melihat foto dari tadi malam ketika dia berada di kamar Louis. Foto itu diambil melalui jendela di balik lapisan tirai tipis berwarna putih, yang secara samar-samar memperlihatkan seorang pria menekan seorang wanita di bawahnya di atas sofa. Benar, itu dia dan Louis. Pupil mata Keira mengecil saat dia mengerutkan kening. Siapa yang memberimu foto ini? Itu tidak penting. Jake melotot ke arahnya. Yang penting, kamu sudah menikah, tapi di sini kamu merayu pamanku, bermain sebagai wanita simpanan. Apakah suamimu tahu? Melihat wajahnya yang marah, Keira tiba-tiba mendengus. Apakah kamu tahu siapa suamiku? Bersambung ke bab selanjutnya.